5 informasi penting besok, tanggal 24, 25, dan 26 April 2022 untuk KPM PKH dan BPNT sebelum pencairan tahap yang ketiga. Nah, kira-kira ada informasi penting apa ya? Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel. Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya serta dilancarkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya ya. Nah, oke teman-teman, di sini ada informasi penting untuk para KPM PKH maupun BPNT. Nah, yang pertama untuk KPM yang PKH-nya cair, tapi BPNT-nya tidak cair, ataupun yang sebaliknya ya, PKH-nya tidak cair, tapi BPNT-nya cair. Nah, itu dikarenakan mekanisme dataan itu berbeda ya teman-teman antara PKH dan BPNT. Dan yang mengelola pun dirjennya berbeda. Nah, sebab bisa jadi data itu bermasalah atau masih dalam proses, dan bisa juga saat ini belum ada penambahan kuota. Nah, sehingga membuat data salah satu bantuan dinonaktifkan terlebih dahulu. Kemudian untuk KPM PKH maupun BPNT yang sampai saat ini belum cair, mohon bersabar ya teman-teman dan berdoa, sebab saat ini pencairan masih terus dilakukan sampai dengan tanggal 28 April 2022 nanti. Jadi intinya selama kuota belum terpenuhi semua, pencairan akan tetap berjalan ya teman-teman sampai kuota terpenuhi semuanya, baik itu KPM PKH maupun BPNT. Nah, jadi cukup bersabar dan berdoa ya teman-teman jika belum mendapatkan surat undangan untuk pencairan BLT minyak gorengnya. Nah, akan tetapi bila kuota sudah lengkap semua, sudah dicairkan semuanya, tetapi kalian belum mendapatkan bantuan BLT minyak goreng juga, maka dipastikan untuk tahap ini atau tahap yang sekarang BLT minyak gorengnya tidak bisa dicairkan ya teman-teman, alias tidak dapat bantuan BLT minyak goreng. Nah, kemudian untuk yang masalah apakah nama KPM ada kesempatan atau harapan cair lagi di tahap yang selanjutnya, itu tidak ada yang tahu ya teman-teman. Nah, jadi yang bisa memastikan apakah nanti akan cair atau tidaknya itu hanya ada di dalam SK dan SP2D dari Kemensos yang menentukan ya teman-teman. Nah, jadi selama nama belum masuk SP2D, maka nama kalian belum bisa dicairkan. Tapi bila nama kalian sudah masuk ke dalam SP2D atau surat perintah pencairan dana, dipastikan akan ada pencairan. Jadi selalu koordinasi ya teman-teman dengan pendamping masing-masing. Nah, dan berikut ada 5 informasi penting khusus untuk para KPM PKH yang di tahap pertama sampai tahap yang kedua ini tidak cair ya. Nah, mungkin ada 5 segala kemungkinan masalah yang dihadapi oleh KPM tersebut. Nah, yang pertama, kemungkinan terdeteksi data ganda penerima bansos. Nah, seperti dalam satu kakak ada yang menerima double bantuannya ya. Seperti istrinya dapat PKH, kemudian suaminya dapat BPNT atau BLT yang lainnya. Nah, sehingga terdeteksi ganda ya oleh pusat dan bisa dianggap melanggar aturan yang membuat data si KPM tersebut bisa dinonaktifkan atau ditidurkan oleh pusat datanya. Nah, sehingga tidak bisa dicairkan di tahap yang pertama maupun di tahap yang kedua ini. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebabnya kemungkinan terdeteksi oleh pusat, namanya di blacklist oleh bank akibat memiliki pinjaman di bank yang menunggak ya teman-teman. Nah, itu saja bisa terjadi ya karena memiliki pinjaman yang menunggak, sehingga membuat data KPM untuk sementara dinonaktifkan. Dan yang ketiga, data KPM baik nomor NIK atau nama tidak sama antara di KTP, DTKS, Dukcapil, dan di bank. Nah, jadi tidak ada yang sinkron ya teman-teman keempat data tersebut, baik itu di KTP, di Dukcapil, di DTKS, ataupun di bank. Nah, karena pihak bank sangat teliti ya teman-teman dalam mencairkan dana bantuan sosial ini. Jadi beda satu huruf pun pihak bank tidak akan mencairkan.
Nah, kemudian yang keempat adalah penyebabnya ada data komponen KPM yang tidak online NIK-nya ya. Nah, seperti KPM yang memiliki satu komponen tetapi NIK tidak online, sehingga terdeteksi tidak punya komponen di pusat. Nah, kemudian yang kelima, komponen anak sekolah yang tidak padan di aplikasi Dapodik Sekolah. Nah, sebab data komponen anak sekolah harus padan ya teman-teman antara di Dukcapil, DTKS, serta di aplikasi Dapodik di sekolahnya masing-masing. Nah, jika KPM sudah melakukan perbaikan data untuk NIK, nama baik di Dukcapil, di DTKS maupun di Dapodik, itu tidak akan bisa serta-merta langsung bisa ikut cair ya. Nah, sebab semua tergantung proses dahulu di Kemensos, sehingga butuh waktu serta kesabaran dan faktor rezeki bagi KPM. Jadi tidak instan ya teman-teman, karena ada proses yang harus dilalui dulu ya oleh Kemensos. Nah, dan tidak ada yang bisa tahu ya teman-teman atau menentukan kapan pastinya cair. Semua itu tergantung dari Kemensos. Tetapi apabila KPM sudah selesai perbaikan data dan tetapi data yang diusulkan kembali untuk masuk ke DTKS ataupun penerima bansos, maka akan membutuhkan waktu yang lama. Nah, sebab namanya bantuan ya, pasti ada kuotanya. Selama kuota belum ada atau tidak ada kekosongan, maka para KPM tersebut belum bisa masuk ya teman-teman. Jadi harus nunggu terlebih dahulu. Nah, semua itu tergantung dari Kemensos. Nah, jadi itu ya teman-teman, 5 penyebab atau 5 informasi penting untuk para KPM PKH yang tidak cair di tahap yang pertama sampai tahap yang kedua ini. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat kepada keluarga miskin dengan tujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal. Untuk mendapat bantuan PKH, harus memiliki minimal salah satu komponen, yaitu komponen kesehatan dengan kategori ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun, komponen pendidikan dengan kategori anak usia SD, SMP, dan SMA, komponen kesejahteraan sosial dengan kategori disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun ke atas. Bantuan disalurkan setiap 3 bulan. Cek daftar kepesertaan Bansos PKH melalui cekbansos.kemensos.go.id. Jika menemukan masalah, laporkan ke 021 3144 321 atau di WhatsApp di 0811 1500229. Ayo, kita kawal bantuan sosial PKH untuk Indonesia sejahtera.